Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi di Sabtu Buku, masih bersama Mas Tampan di sini. Kali ini kita akan mereview buku lagi ya, kumpulan cerpen lagi, dan masih dari salah satu sastrawan legendaris Banyumas. Siapa lagi kalau bukan Ahmad Tohari dengan kumpulan cerpennya Mata yang Enak Dipandang. Buku ini sendiri merupakan yang saya pegang nih, cetakan kedua di tahun 2015, dan buku ini saya beli sekitar tahun 2015 juga di akhir Desember ya. Dan tentu saja saya sudah memiliki tanda tangan beliau. Kumpulan cerpen ini sendiri memiliki sekitar 15 cerita pendek di dalamnya, dan Mata yang Enak Dipandang menjadi cerita pembuka untuk cerpen ini dan juga digunakan sebagai judul untuk kumpulan cerpen ini. Oke, langsung saja kita ke isinya ya. Pembukaan cerpen ini dibuka dengan sebuah penggambaran dari Ahmad Tohari seperti ini. Izinkan saya membacakannya. Di bawah matahari pukul 1 siang, Mirta berdiri di seberang jalan depan stasiun. Sosok pengemis buta itu seperti patung kelaras pisang, kering, compang-camping, dan gelisah. Mirta merekam lintang pukang lalu lintas dengan kedua telinganya. Dengan cara itu pula Mirta mencoba menyelidik di mana Tarsa, penuntunnya, berada. Namun, Mirta segera sadar bahwa Tarsa memang sengaja meninggalkan dirinya di tempat yang terik dan sulit itu. Memanggang Mirta di atas aspal gili-gili adalah pemerasan, dan kali ini untuk segelas es limun. Tadi pagi Tarsa sengaja membimbing Mirta sedemikian rupa, sehingga kaki Mirta menginjak tai anjing. Mirta boleh mendesis dan mengumpat sengit, tapi Tarsa tertawa, bahkan mengancam akan mendorong Mirta ke dalam got kecuali Mirta mau memberi sebatang rokok. Sebelum itu, Tarsa menolak perintah Mirta agar ia berjalan agak lambat. Perintah itu baru dipenuhi setelah Mirta membelikannya lontong ketan. Nah, seperti itu pembukaan dari Mata yang Enak Dipandang. Jadi Mata yang Enak Dipandang ini menceritakan tentang seorang pengemis buta dengan penuntunnya, gitu ya. Jadi si pengemis buta ini bernama Mirta dan penuntunnya bernama Tarsa. Setting atau tempat cerita di dalam cerita ini itu settingnya di depan stasiun seperti itu. Dan kita tahu bagaimana brengseknya seorang Tarsa di sini ya, bagaimana dia memeras Mirta, kemudian menzolimi Mirta. Padahal kan mereka berdua ini kan kalau di zaman sekarang ini namanya partnership gitu ya. Tapi ya inilah cerita Ahmad Tohari ya seperti ini. Inti dari cerita ini sebenarnya adalah sebuah tesis ya, kalau dikatakan sebuah dialektika gitu, perdebatan antara si Mirta dengan tokoh Tarsa gitu. Apa yang mereka perdebatkan? Yang mereka perdebatkan adalah bagaimana sih cara kita atau cara pengemis ini membedakan antara orang yang suka memberi dengan orang yang kikir gitu atau pelit, tidak suka memberi, yakni dengan cara melihat matanya gitu ya. Jadi ini ada sebuah paradoks gitu ya, bagaimana seorang buta bisa melihat mata orang yang enak dipandang gitu. Jadi di sini si Mirta memiliki memiliki keyakinan gitu, memiliki dari segala pengalaman dan pengetahuannya dan dari cerita-cerita temannya yang melek bahwa mata yang enak dipandang itu, mata orang yang enak dipandang itu mereka tidak galak dan suka memberi. Nah, itu adalah kesimpulan yang dimiliki oleh Mirta sebagai seorang pengemis yang berpengalaman tentu saja. Dan para pengemis memang harus bisa bertahan di depan orang-orang yang memiliki mata yang enak dipandang. Nah, itu adalah inti ceritanya. Namun tentu saja yang menarik di sini ada beberapa hal yang ingin saya fokuskan juga, bagaimana karakter Tarsa sendiri dia mendukung cerita
mendukung cerita Ahmad Tohari ini, meskipun nanti di perjalanan ceritanya kemudian Tarsa ini sikapnya itu 180 derajat mungkin gitu, berbalik gitu. Bagaimana ia juga melihat sosok Mirta sebagai kawannya juga akhirnya kan, sebagai seorang manusia, dan ketika Mirta sakit dia juga khawatir gitu. Nah, kalau Mirta sakit nanti siapa yang mengupah saya gitu, dan kalau Mirta sakit nanti saya gimana gitu. Nah, ini Tarsa akhirnya nanti berpikir seperti itu. Dan ada satu yang menarik lagi bagi saya nih ya, ini tentang fakta kecil sebenarnya, fakta sejarah. Bagaimana digambarkan di sini ada pohon kerai payung di depan stasiun itu, di depan stasiun di dalam cerita ini. Nah, di faktanya dulu memang pernah ada di depan stasiun di kota saya ini, ada pohon kerai payung di depannya. Dan ini menarik bagi saya karena ini Ahmad Tohari seperti memberikan informasi, kemudian memberikan semacam imajinasi untuk para pembaca bisa merasakan kondisi dan situasi saat itu, seperti bagaimana membedakan antara kereta kelas 1 dan kelas 3. Terus kemudian bagaimana kereta kelas 1 ini memang sulit untuk ditembus oleh para pengemis. Kemudian kereta kelas 3 ini bisa untuk dimasuki karena dulu di stasiun itu boleh, siapa saja boleh masuk. Entah itu pengemis, pedagang asongan, kemudian copet pun ada di stasiun dan di kereta api gitu ya. Nah itu adalah suasana-suasana dan kondisi yang digambarkan Ahmad Tohari dan dibawa ke dalam ceritanya, sehingga pembaca sekarang bisa mengetahui, oh ternyata dulu stasiun itu kayak gitu. Dan mungkin sekarang memang stasiun dan perkereta apian di Indonesia memang sudah lebih baik gitu ya, sudah dibereskan mungkin segala kesemerabutan itu gitu. Dan tentu saja di akhir cerita ini ya, dari mata yang enak dipandang ini ditutup dengan sangat Ahmad Tohari sekali gitu ya. Kalau nggak gantung gitu ya, Ahmad Tohari gantung tragis gitu. Nah, ini adalah ciri khusus dari cerita-cerita Ahmad Tohari. Kalau nggak gantung tragis gitu. Bagaimana tidak, coba baca Ronggeng Dukuh Parub lah dulu. Itu bagaimana akhir dari kisahnya, itu bagaimana kemudian Senyum Karyamin, Surabanglus dah tuh, yang kumpulan cerpen yang kita bahas kemarin itu kan seperti itulah ciri khas dari Ahmad Tohari. Ini cerita yang menurut saya memang mewakili dari seluruh cerita Ahmad Tohari sendiri gitu. Nah, seperti ini coba kita baca ya. Jadi setelah memeras Mirta si Tarsa ini, kemudian dia ingin mengemis gitu kan, sudah terik, kita harus mengemis gitu kata Tarsa, karena kalau enggak kita mau makan apa gitu. Tapi kan di tengah perjalanannya si Mirta ini kemudian sakit dan tidak bisa mengemis dan tidak bersemangat untuk mengemis. Nah, seperti ini. Dalam ketakutannya Tarsa berpikir bahwa dia lebih baik tidak lagi menyiksa Mirta. Tarsa juga berpikir bahwa sebaiknya ia ikuti saja semua kata Mirta, hanya mengemis di kereta kelas 3. Dalam hati, Tarsa mengaku, sebagai pengemis Mirta sudah sangat berpengalaman. Bel di stasiun kembali berdering. Diumumkan kereta lain akan masuk. Tarsa hafal yang akan tiba adalah kereta kelas 3 dari Surabaya. Ditolehnya Mirta yang masih menggeletak di tanah. Mulut Mirta setengah terbuka, bibirnya sangat pucat, napasnya pendek-pendek. Ketika diraba, tubuh Mirta masih terasa sangat panas. Kereta masuk dan remnya terasa menggores hati. Perut Tarsa berkeruyuk. Tarsa ingin menggoyang tubuh Mirta, tetapi ragu. Maka Tarsa hanya berbisik di telinga lelaki buta yang tengah tergolek itu. Liriknya bisik. Kang Mirta bangun.
kereta api kelas 3 datang. Ayo kita cari orang-orang yang matanya enak dipandang. Tak ada reaksi apapun dari tubuh lunglai itu. Matahari makin miring ke barat, namun panasnya masih menyengat. Tarsa gagap, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Mungkin tidak sengaja ketika dia mengulang berbisik di telinga Mirta. Kang, kamu ingin ku antar menemui orang-orang yang matanya enak dipandang, bukan? Hening. Nah, itu adalah posisi akhir dari Mirta sendiri, bagaimana sebenarnya ia suren gitu. Itu tokoh-tokohnya Ahmad Tohari ini kalau kelaparan, miskin gitu. Memang dunia orang kecil dengan segala permasalahannya gitu. Dan Mirta tentu saja menjadi satu alamat Tuhan gitu kalau istilahnya Ahmad Tohari. Karena alamat Tuhan itu berada di orang-orang lemah, orang-orang kecil, orang-orang papa gitu, dan orang-orang miskin gitu. Dan Ahmad Tohari mengangkat itu di segala cerita-ceritanya. Ya, dan seperti itu review ya dari Mata yang Enak Dipandang sendiri. Nah, di sini mungkin saya akan menambahkan beberapa cerita lagi ya. Jadi di sini ada 15 cerita, tapi saya ingin mengambil beberapa cerita yang menurut saya bagus gitu. Ya, memang semua cerita Ahmad Tohari bagus semua kalau menurut saya ya. Tapi memang harus ada yang terbagus dari yang terbagus gitu. Kemudian ada Paman Doblo merobek layang-layang. Ini juga cerita yang menurut saya bagus gitu. Jadi ini merupakan seorang tokoh bernama Doblo. Di masa mudanya dia selalu dicari-cari oleh anak-anak, kemudian oleh orang tua, oleh pemuda juga. Pokoknya dia adalah tokoh yang disenangi oleh masyarakat di mana dia hidup. Namun semua itu berubah ketika sebuah pabrik kayu berdiri di dekat desanya gitu ya, dekat kotanya itu, dan merubah Doblo ini sendiri. Bagaimana Doblo kemudian dia angkat dan dipilih menjadi satpam di pabrik kayu itu, dan diwanti-wanti oleh pemilik pabrik kayu untuk untuk menjaga dengan baik pabriknya, dan gak boleh masyarakat itu mengambil sisa-sisa pengolahan kayu gitu. Nah, Doblo ini sebenarnya di awal merasa merasa ini juga bimbang juga gini mau pilih yang mana ya. Tetapi juga akhirnya dia memilih omongan atasannya, dan dengan masyarakat akhirnya hubungan dia buruk gitu. Bagaimana kemudian seorang anak, ya kan ini ada tokoh aku, kemudian temannya tokoh aku. Nah, temannya tokoh ini memiliki anak, dan si anak ini kemudian bermain layang-layang. Nah, layang-layangnya ini nyangkut di depan pabriknya tempat si Doblo bekerja. Nah, oleh Doblo layang-layang ini kemudian, kalau sewaktu muda Doblo dulu itu suka membantu anak-anak gitu. Nah, ini harusnya kan si Doblo ini mengambil layangannya kemudian mengasih ke anak-anak tadi. Tapi kemudian layang-layang itu dirobek oleh si Doblo. Dan si anak ini kemudian mengadu ke orang tuanya. Dan orang tuanya ini dulu akrab sebenarnya dengan Doblo gitu. Pas masih kecil gitu ya, akrab dengan Doblo, dan melihat Doblo yang sudah berubah seperti itu, dia merasa hatinya sakit gitu ya, hancur lah. Begitu juga dengan tokoh aku gitu. Bagaimana di sini sebenarnya Ahmad Tohari ingin mengatakan ketika sebuah industri berdiri, di situ ada semacam ada yang dikorbankan gitu. Ada hati yang dijadikan sebagai robot gitu. Jadi di situ bahwa pabrik yang berdiri bisa merubah sikap seseorang gitu. Bahwa peningkatan ekonomi seseorang juga ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan emosi dan hatinya gitu. Nah, ini sebenarnya cerita yang menarik gitu. Kalau kita bisa melihatnya secara menarik gitu, tentu saja penafsiran itu ada di pembaca gitu. Dan kemudian ada juga Kang Sarpin minta dikebiri, ini cerita-cerita Tohari lainnya gitu ya. Bagaimana seorang Sarpin ini yang kalau diceritanya memiliki
gairah yang meluap-luap terhadap seks gitu ya. Jadi kalau istilahnya ini cucuk sente kalau di sini. Jadi orang yang memiliki gairah yang meluap-luap dan dia tidak bisa mengendalikan itu, dan oleh masyarakat dia dianggap sebagai seorang gemblung gitu. Tetapi di akhir cerita tokoh aku kemudian karena tahu sebelum meninggal nih, jadi Sarpin ini ceritanya meninggal saat membawa beras gitu di jalan raya, ditabrak bus gitu oleh mobil, meninggal. Nah, beberapa jam sebelumnya Sarpin ini bertemu dengan tokoh aku. Dia bercerita bahwa ia ingin berubah, ia ingin menjadi baik, dan ia ingin tobat, tapi dia tidak bisa gitu. Nah, kalau di masyarakat ini kan sebelum dikuburkan itu mayatnya itu kan ditanyai persaksian gitu ya. Niki nopo Kang Sarpin, saya nopo awon nggih. Nah, itu diam semua gitu. Diam karena bingung mau jawab saya, si Sarpin nggak saya gitu. Tapi mau menjawab awon atau jelek ini nggak enak gitu kan sama si mayat dan keluarga. Tetapi kemudian tokoh aku memungkasi cerita dengan dia yang bersaksi sendiri, berteriak di depan kerumunan pelayat itu baik gitu, bahwa dengan pertimbangan seperti ini cerita diakhiri dengan seperti ini. Saya bacakan ya. Nih, saudara-saudara, saya meminta kalian bersaksi apakah yang hendak kita kubur ini jenazah orang baik-baik. Masih hening. Saya merasa semua orang menanggung beban rasa pakeuh serba salah. Maka Mudin mengulangi pertanyaannya. Apakah yang hendak dimakamkan adalah jenazah orang baik-baik? Sepi. Anehnya tiba-tiba saya merasa mulut saya bergerak. Baik. Suara saya yang keluar serta-merta bergema dalam kelengangan. Entahlah, saat itu saya bisa menyambut tatapan mereka dengan senyum. Keranda bergerak bersama langkah 4 lelaki yang memikulnya. Bersama orang banyak yang berjalan sambil bergurau, saya ikut mengantar Kang Sarpin ke kuburan. Saya tak menyesal dengan persaksian saya. Di mata saya, seorang lelaki yang di ujung hidupnya sempat bercita-cita menjadi wong bener adalah orang baik. Entahlah bagi orang lain, entah pula bagi Tuhan. Nah, itu bagaimana tokoh saya atau tokoh aku ini, dia sendiri yang memberikan persaksian bahwa orang ini adalah Kang Sarpin adalah orang baik, karena menurut dia seorang yang di ujung akhir hayatnya ingin bercita-cita sebagai wong bener adalah orang baik. Dan sebenarnya ini masih banyak cerita-cerita dari kumpulan Cerpen Mata yang ini di Padang ini yang ingin saya bahas, tapi waktu ya sudah ingin memisahkan kita. Jadi mungkin kita lanjut di sesi selanjutnya, di Sabtu Buku selanjutnya ya. Oke, demikian pembahasan review buku kali ini. Dan tentu saja monggo bagi kalian yang ingin membelinya bisa ke Gramedia atau ke toko-toko buku online lainnya atau toko buku kesayangan Anda. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.